Selamat pagi, jumpa lagi hari Jumat. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Lukas pasal 19 ayat 20 hingga ayat yang ke-24 yang berkata sebagai berikut. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kita menjumpai satu kisah tentang uang mina yang dipercayakan kepada beberapa orang, dan kepercayaan itu ternyata membuahkan hasil. Ada hal yang saya akan ingatkan kepada kita, bahwa ada hal-hal yang seringkali menghambat berkat-berkat atas kehidupan kita. Sebagaimana kepercayaan yang diberikan kepada orang yang diberikan menurut talenta, kesanggupan, dan kemampuan, maka kita menemukan ada orang-orang yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dia tidak mendapatkan berkat, dia tidak mendapatkan apa yang dia diberikan kepadanya. Karena itu ada beberapa hal yang menjadi sebab sehingga kita menghambat berkat-berkat yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Yaitu pertama, kita ketemukan dari seorang yang dipercayakan satu mina itu, yaitu yang menghambat dia karena dia memiliki kepentingan lebih dari tuannya punya kepentingan. Dia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan tuannya. Hal-hal ini akan menghambat berkat Tuhan atas diri kita. Jika selalu dalam segala hal kita memikirkan kepentingan kita lebih penting daripada kepentingan pekerjaan Tuhan. Hamba yang tidak mendapatkan berkat karena dia lebih fokus kepada dirinya sendiri. Ini peringatan untuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan tidak susah memberkati kita. Dengan cara apa saja dia bisa memberkati kita. Dengan cara yang tidak masuk akal dia bisa memberikan berkat untuk murid-muridnya membayar pajak. Hanya dengan suruh menangkap ikan, dan ketika ikan itu ditangkap, buka mulut ikan, bayar pajak kita. Begitu gampang. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menolong dan memberkati kita. Yang menjadi hambatan berkat itu datang kepada kita karena kita cenderung untuk mementingkan diri sendiri daripada pekerjaan Tuhan. Kita lebih mementingkan tubuh jasmani daripada hidup rohani kita. Hal-hal itulah yang menghambat berkat Tuhan karena kita lebih sibuk mengurus diri ini lebih dari manusia rohani kita. Hal-hal ini menghambat kita dalam menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk memberkati kita. Hal yang kedua yang kita temukan dari hamba yang tidak mendapatkan berkat, yaitu karena dia malas. Dia tidak punya inisiatif, dia orang yang pasif karena dia malas. Dalam hidup ini kita bisa menjumpai
Ada banyak orang yang berhasil dan ada banyak orang yang tidak berhasil. Kita boleh sama-sama bersekolah, kita boleh sama-sama dalam pendidikan, tapi keberhasilan itu tidak akan pernah sama. Karena faktor kemalasan. Itu bisa menghambat berkat. Kita diberi waktu 1 hari 24 jam. Sama juga dengan orang-orang yang pandai, orang yang kurang pandai, orang yang rajin, dan orang yang tidak rajin. Semua dapat waktu sehari 24 jam. Tetapi karena dia rajin dan tidak malas, maka dia menerima berkat. Dia mendapatkan kepercayaan yang lebih dari yang dia bisa miliki. Karena itu sebagai orang percaya kita diingatkan, jangan pernah malas. Jangan pernah lelah. Kita biasa nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kita kerja bukan untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Sama. Kita tidak menerima apa-apa. Sebab itu kita melihat banyak hambatan-hambatan berkat yang kita alami dalam diri kita. Karena kita lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan manusia duniawi daripada manusia rohani. Kita malas dan hal yang tidak kalah, yaitu kita tidak setia dengan berkat yang kecil. Dikatakan di situ dia cuma dapat 1, tapi ketika 1 itu dia mau kembangkan, dia setia dengan kepercayaan yang kecil, maka dia akan memperoleh hasil. Karena itu kita temukan pada beberapa orang yang dipercayakan talenta, mereka mendapatkan hasil sesuai dengan talenta yang diberikan. Yang 1 ini dia tidak setia karena dia mengukur apa yang dia terima itu bukan harapannya, itu terlalu kecil. Ada banyak orang dipercayakan pelayanan, dianggap pelayanan ini terlalu kecil. Ekspektasi diri terlalu besar. Sehingga apa yang dipercayakan justru dia tidak mendapatkannya karena dia tidak setia dari perkara-perkara yang kecil. Mungkin sepanjang hari ini kita hanya melihat berkat yang tidak terlalu banyak, yang cukup untuk kita hari ini, tapi hargailah itu, kembangkanlah itu, syukurilah itu, maka Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Bukan mengeluh karena kenapa cuma sekian hari ini. Kenapa hasil saya cuma segini? Saya sudah kerja begitu lama, saya sudah bekerja berhari-hari, kenapa hasilnya tidak seperti yang lain? Jangan kita terganggu dengan berkat orang lain, tapi konsentrasikanlah dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Setialah dengan perkara yang kecil. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan, ini mana kami percaya bahwa setiap kami ada kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kami untuk kami kembangkan dalam kehidupan ini. Bapa, tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak memandang enteng kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, walaupun itu kelihatannya tidak terlalu penting, tapi ketika itu kepercayaan Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan untuk memberkati kami lebih dari apa yang kami sudah miliki. Sebab itu tolong anak-anak-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan sekolah maupun kuliah, bahkan yang akan tinggal di rumah dengan kegiatan mereka, dengan kesibukan mereka sehari-hari. Mungkin pekerjaan itu sepele, mungkin pekerjaan itu kecil, tidak berarti, tapi ajarlah kami untuk melakukannya dengan setia, karena kami percaya walaupun kecil itu kepercayaan Tuhan untuk kami, agar kami memperoleh berkat yang berlimpah dari perkara yang kecil ini. Sebab itu tolong kami Bapa,
supaya kami tidak melupakan rencana Tuhan, bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kami, itulah yang harus kami kerjakan, lebih dari kepentingan kami, lebih dari kebutuhan-kebutuhan kami, dan biarlah kami boleh bekerja dengan rajin, dan kami tetap setia dengan kepercayaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa hari ini adalah kegiatan kita dalam berdoa dan puasa bagi seluruh jemaat GPD Bethesda yang dimulai pada jam 1 siang di rumah masing-masing, atau juga saudara dapat mengikuti di ruangan Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati.